Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Mati kamu. Ketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Ingat, kebakar dan mati langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Gak ada putus-putusnya ya dongeng-dongeng dari Habib ini. Saya sampai koleksi loh. Saya mengkoleksi banyak video dari ceramah Habib-Habib ini yang berdongeng. Ya, dongengnya sangat luar biasa, ngibul. Dia bisa mematikan manusia, bisa membangkitkan manusia yang sudah mati. Ya, jadi ada manusia dari hidup dimatikan, habis mati dihidupin lagi, setelah hidup dimatikan lagi, begitu. Seolah-olah gak ada masalah gitu. Membuat makhluk hidup itu hidup mati sudah seperti saklar lampu ya. Na'udzubillah. Inilah kedustaan dari oknum Habib. Oknum Habib ini mungkin mereka ini menceritakan bukan hanya berlandaskan dengan dongengan mereka sendiri, tapi memang ada kitab-kitabnya. Jadi Bani Ba'alawi ini memiliki kitab-kitab dongeng yang siap untuk diajarkan kepada umat, agar umat itu takut kepada mereka dan agar umat itu percaya 100% dengan dongengan mereka. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita langsung reaction. Seperti apa dongeng dari Habib Ali bin Jindan ini? Ali bin Jindan ini adalah master dongeng kalau menurut saya. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut, di kuburannya ini sebelum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Pokoknya serem ya teman-teman. Saking keramatnya, ada burung lewat di atas kuburannya, mati jatuh. Lebih-lebih dari kuburannya Umar, lebih-lebih dari kuburannya Nabi. Ada itu kuburan Baqi itu, kuburannya 11.000 sahabat. Tidak ada riwayat dari zaman dulu sampai sekarang ketika ada orang ziarah ke sana tiba-tiba mati. Ya Allah, ini orang selalu berdongeng mengenai kesaktian, kewalian, kekeramatan, bahkan sudah menyetarai mukjizat. Habib model apa ini? Hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Ya Allah. Datang hal. Dia bilang sama istrinya, istri, Istri. jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya. Saya pengen kholwat. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita. Balita. Lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk Robos. ke kamar kholwat. Kenapa kholwat kamarnya tidak dikunci kalau memang tidak mau diganggu? Apa hanya pakai kelambu gitu, gak ada pintu? Plot twistnya kurang lengkap ngarang ceritanya. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Mati kamu. Ketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Ingat, kebakar dan mati langsung. Bakar, mati. Ini apa-apaan? Ya Allah. Aduh. Gak tahu saya mau ngomong apa ini. Ya Allah, lanjut dulu deh. Mati ya, diingat mati. Mati kebakar, artinya ada luka bakar di sekujur tubuh. Mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdhar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Anak udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu. Sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, Kardama sini. Oh, tiba-tiba setelah nangis itu nyadar, oh kita punya pembantu. Hilang sedihnya. Panggil pembantu. Pembantunya dipanggil. Bagaimana kisah berikutnya? Kita simak. Pembantu. Iya ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya, kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Nyanyi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Iya. Maksudnya bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul. Ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Tapi itu dicap bohong. Itu dicap bohong gara-gara ngucapin wahai istri seorang kutub. Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub. Nah, katanya nggak boleh bilang ya zaujatul kutub. Ini kok bilang lagi? Artinya bohong lagi. Tadi diulang lagi tuh. Habis itu gimana? Ummul gutub, itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Loh. Lagi itu anak. Ini baru
Hanya di Nina boboin. Katanya tadi ya Zaujatul Kutub itu tidak boleh disebut karena itu dusta, karena dia masih anak-anak. Tapi tadi ketika si anak itu meninggal, terbakar, digendong, lalu diucapkan lagi kalimat dusta itu, kok bisa hidup lagi? Ngibulnya kurang cerdas NTB. Ngibulnya bodoh. Saya katakan bodoh sekalian. Ya Allah. Dan ini masih dipercaya loh. Ini, kisah-kisah seperti ini masih banyak yang percaya. Harusnya kita itu sebagai pribumi, orang Indonesia, mengaktifkan akal sehat kita terhadap kisah-kisah dongeng yang sudah melebihi mukjizat ini, teman-teman. Kalau bisalah orang-orang menghidupkan orang yang sudah mati, sudah banyak orang mati dihidupkan kembali oleh Nabi Muhammad. Kacau ini, dongengnya Habib ini kacau. Bantu nih. Kata Syekh Umar Mukhtar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang lawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Taslim, nyerah satu sama. Ya Satu udah, sama. memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Dihidupin lagi. Makanya Nabi bilang apa? Ummati kal anbiya bani Israel. Umat saya itu mereka seperti nabi-nabi Bani Israel. Jangan lagi Rasulullah kita bicara. Jangan lagi Rasulullah. Kalau misalnya Nabi Musa bisa hidupin orang mati, Nabi Isa bisa hidupin orang mati dan mengobati orang yang kena kusta dan lain sebagainya. Umat Nabi Muhammad banyak yang bisa. Waduh, kasih tepuk tangan. Ya. Kira-kira ada gak sekarang yang bisa hidupin orang mati? Bismillah. Aduh. Kedustaan dari Habib ini sangat banyak. Dongeng hurafat dari Habib ini sangat banyak, teman-teman. Jadi si Habib ini untuk memperkuat ceritanya, dia sampai mengutip hadis palsu. Ya, mengutip hadis palsu mengenai ulama daripada umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Ya, hadis ini adalah palsu, teman-teman. Jadi teman-teman, untuk memperlancar ceramahnya atau dongengnya para Habib-Habib ngibul ini, mereka banyak sekali yang menggunakan hadis-hadis palsu. Nauzubillah min dzalik. Hadis palsu artinya apa? Berdusta atas Nabi Muhammad. Mereka ini adalah pendusta. Oknum-oknum Habib ini yang bercerita, berdongeng mengenai kesaktian, kemuliaan, keramat, karomah dan lain sebagainya, itu semua adalah dusta. Jadi apa sebenarnya visi misi mereka ini? Kalau menurut saya pribadi, ini hanyalah untuk menanamkan doktrin agar mereka ini digului, dicintai berlebihan, dilayani, dan mereka ini diagung-agungkan, dipuja-puja lah, begitu. Silahkan komentar di bawah, berikan spekulasi kalian masing-masing mengenai oknum Habib yang model seperti ini. Saya Heri Pras, apabila di video ini ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya, tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.